Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang duduknya rapi. Mana duduknya rapi? Coba duduknya dirapikan dulu, diluruskan, dirapatkan. Ayo diluruskan, dirapatkan. Agak maju sedikit. Iya. Terus rapat sedikit. Ini yang ganteng, rapat sini. Iya, iya, rapat sini. Pinter. Kita merojaah dulu ya. Hadis yang sudah dihafal. Hadis yang pertama tentang ilmu. Adi dulu. Innamal ilmu bitta'allum. Baik, semua ikuti. Innamal ilmu bitta'allum. Ehwan sendiri. Innamal ilmu bitta'allum. Ayo. Belum kompak. Ehwan diulangi. Ayo. Ahwat, innamal ilmu bitta'allum. Ayo. Artinya, Adi? Ilmu itu didapat dengan belajar. Ayo, ilmu itu didapat dengan belajar. Yang mau dapat ilmu harus rajin belajar. Baik. Hadis kedua tentang malu. Al-haya'u minal iman. Baik, semua ikuti. Al-haya'u. Ahwat sendiri. Al-haya'u. Ayo. Al-haya'u minal iman. Ayo. Ehwan, al-haya'u minal iman. Nggak kompak. Ayo ulangi. Artinya malu itu sebagian dari iman. Baik, malu itu sebagian dari iman. Ya. Hadis yang ketiga tentang kebersihan, kesucian. Ayo. At-tahuru. Baik, semua ikuti. At-tahuru syatrul iman. Ahwat, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Iya. Artinya
Kesucian itu Kesucian itu sebagian. sebagian dari iman. Oh iya, kesucian itu sebagian dari iman. Loh, mana yang di sini tadi? Nomor 2. Ayo, maju. Sini, 1 ke depan. Ayo, diisi yang kosong. Oh iya. Hadis yang keberapa? Keempat, tentang akhlak mulia. Innama bukan innamal. Innama bu'istu liutammima makalimat akhlak. Ayo semua ikuti. Innama bu'istu liutammima makalimal akhlak. Ayo. Ikhwan sendiri. Innama bu'istu. Ahwat, innama bu'istu. Innama bu'istu liutammima makalimat akhlak. Ayo. Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayo. Hadis kelima tentang kasih sayang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Ayo, semua ikuti. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Ahwat, laisa minna Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Ayo. Artinya Bukan umatku yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. ayo. Bukan dari umatku yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar, yang tua. Baik, hadis ke-6 tentang kejujuran. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Semua ikuti. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ahwat, alaikum bisidqi. Ayo. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi Ilal jannah. ilal jannah. Ayo. Artinya, ayo, kaulah. Artinya, hendaknya kalian Asma, Hendaknya kalian berbuat jujur karena
Jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Baik, hendaknya kalian berkata jujur. Karena jujur itu membawa kebaikan. Kebaikan itu membawa ke surga. Ya, yang mau masuk surga harus jujur. Yang mau masuk surga harus jujur. Baik, hadis ke 8. Ya, 8 atau ke 7? Ke 7 tentang kebohongan. Iyyakum wal kadziba. Anas. Iyyakum. Iyyakum wal kadziba fa inna kadziba yahdi ilal Fujuri. wa innal fujura Yahdi ilan nari. Baik, semua ikuti. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nari. Ahwat. Iyyakum wal kadziba. Ilan nari. Baik. Apa artinya Anas? Hati-hati dari berbohong. Karena bohong itu membawa kejahatan. Dan kejahatan itu membawa ke neraka. Baik. Hati-hati dari berbohong. Bohong itu membawa kejahatan. Kejahatan itu membawa ke neraka. Cirinya orang anak itu jahat kalau dia suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Enggak. Siapa yang jahat? Enggak ada. Semuanya baik, ya. Tapi semuanya harus jujur. Baik. Hadis ke 8 apa? Ramadan. Hadis tentang Ramadan. Ayo, man shoma. Asma. Man shoma. Ayo. Man shoma Ramadana imanan wa disaban kufira lahu ma taqaddama min zambi. Baik, semua ikuti. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa di bulan puasa, di bulan puasa, barang siapa puasa di bulan puasa di bulan Ramadan. Ulangi, barang siapa puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman mengharap pahalanya, maka dosanya dosanya diampuni
puasa yang diampuni setahun lalu. tahun yang lalu. Baik. Ayo semuanya duduk dengan rapi. Iya. Mana duduk yang rapi? Iya. Duduk yang rapi. Menghadapnya kemana coba? Ayo menghadapnya kemana? Menghadapnya kemana? Iya, menghadap ke sini. Menghadap ke Ustadz, bukan menghadap ke temannya. Ayo duduknya dirapikan, dirapatkan. Baik. Hadis yang ke-9 tentang keindahan. Tentang keindahan. Siapa yang hafal? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Baik, semua ikuti. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ahwat, innallaha jamilun. Ayo. Artinya keindahan. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Baik, sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Iya, indah itu kalau rapi, duduknya rapi, ya, bajunya rapi, jilbabnya rapi, topinya rapi. Coba topinya dirapikan. Topinya rapi itu yang nggak nampak rambut di depannya. Jilbabnya juga rapi kalau nggak nampak rambutnya. Itu rapi. Coba rapikan dulu. Yang jilbabnya rapi itu nggak nampak rambutnya. Iya. Baik. Ya. Kemarin ada kejadian. Siapa? Anak Ustadz Adil. Siapa namanya? Asim. Meninggal dunia karena apa? Karena tenggelam. Tenggelamnya di mana? Di danau. Karena main-main. Main di pinggir danau, di pinggir sungai. Gak ada abang-abang yang bisa berenang. Gak ada kawannya bisa berenang. Berbahaya sehingga terpleset jatuh dalam, ya, dalam, akhirnya tenggelam, gak bisa berenang, ya, gak bisa berenang, akhirnya tenggelam. Ini, ya. Kalau bermain jangan di pinggir danau atau sungai. Nanti khawatir tenggelam. Kecuali ada abinya. Ada abinya yang nggak tenggelam, yang pinter berenang. Ngajari berenang boleh. Boleh belajar berenang, ya kan? Belajar berenang di pantai, di sungai, di danau boleh. Bahkan itu baik. Kata Nabi, itu yang disunahkan. Ajarilah anakmu untuk berenang. Tapi bukan dibiarkan berenang sendiri. Masih belajar belum bisa berenang kok sendiri. Gak boleh sendiri. Anak-anak gak boleh main sendiri di pinggir sungai. Gak boleh mandi sendiri di sungai, di danau. Nanti khawatir tenggelam.
akhirnya meninggal. Tapi kita doakan. Apa doanya yang sudah meninggal? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah, yuk kita ikuti Ustaz, yuk ikuti Ustaz ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Allahumma ighfir lahu. Ulangi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan sayangilah dia. Wa'afihi, ampunilah dia. Wa'fu anhu, dan ampunilah dia. Insya Allah ya, insya Allah anak-anak muslim yang meninggal dunia, yang orang tuanya sabar, anaknya meninggal dunia, anak muslim, nanti anaknya akan menuntun ke surga. Nanti ada anak muslim yang meninggal dunia seperti Asim, ya, dulu ada juga Esti Fajrlahi juga, siapa namanya, Ayub, ya kan? Pak Haji Fajrlahi 1 juga ada namanya Abid, meninggal dunia. Dia hari-hari dia juga di sekolah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nanti di surga disuruh sama Allah, suruh masuk surga. Ya, Sim, kamu masuk surga dulu. Asim, Abi sama Umi juga lah. Itu. Enggak, kamu dulu masuk surga. Abi sama Umi juga lah ya Allah. Enggak, kamu masuk dulu. Abi sama Umi juga. Akhirnya Allah perintahkan, ya sudah, kamu gandeng tangan Abi dan Umimu masuk ke dalam surga. Akhirnya Asim nanti gandeng Abi sama Uminya masuk surga. Masya Allah. Ini kalau anaknya anak yang baik, suka ngaji di sekolah, di rumah suka ngaji juga, patuh sama abinya, patuh sama uminya. Siapa yang patuh sama umi? Siapa yang patuh sama abi? Saya mau tanya, siapa yang mau gandeng abi dan uminya ke surga? Hah? Siapa mau gandeng abi dan uminya ke surga? Gak boleh malu-malu. Kalau malu-malu nanti juga gak jadi. Siapa yang mau gandeng abi sama umi masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ini Ahwat malu-malu, dia gak mau. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ehwan, Masya Allah, semuanya mau gandeng abi sama uminya ke surga ini. Ya, baik. Ya, yang mau gandeng abi sama uminya ke surga itu harus jadi anak yang baik, patuh sama abi dan umi. Ya, rajin mengaji, jaga sholat 5 waktu, ya, jaga sholat 5 waktu. Ya, baik. Abi punya, Ustadz punya cerita. Siapa yang mau dengerin? Siapa mau dengerin? Yang mau dengerin, angkat tangannya. Yang mau dengerin cerita Ustadz, angkat tangannya. Baik. Yang mau dengerin sekarang duduknya rapi, tangannya dilipat, mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci. Lihat ke Ustadz, mulutnya dikunci, matanya lihat ke Ustadz. Jangan lihat ke adik.
adik ini. Baik, lihat ke Ustaz. Nggak boleh pindah-pindah duduk, ya. Nggak boleh pindah-pindah duduk. Ayo, duduknya tetap, ya. Duduknya tetap rapi, duduk di tempatnya, nggak boleh pindah-pindah. Baik, Ustaz mau cerita tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa sih? Siapa Umar bin Khattab? Ayo, siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ada lagi? Khalifah kedua. Khalifah Rasulullah kedua. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Khalifah Rasulullah itu yang pertama setelah Rasulullah meninggal, maka umat Islam dipimpin oleh khalifah. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Lihat. Ustadz juga punya hadiah majalah yang bisa menjawab nanti. Ustadz kasih hadiah majalah. Ya, mau, tapi duduknya yang rapi. Baik. Tadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh dulu orangnya jahat. Dulu jahat, preman. Pernah lihat preman nggak? Tampangnya kayak apa? Preman. Banyak tatonya. Apalagi rambutnya panjang, nggak beraturan, nggak rapi rambutnya. Pakaiannya robek-robek. Apa lagi? Rupanya jelek. Apa ciri-cirinya preman? Pernah lihat preman nggak? Apa? Laki-laki tapi pakai kalung, pakai tindik. Itu preman. Dulu Abu Bakar, Umar dulu itu preman. Umar bin Khattab itu dulu preman. Jago gulat, jago tinju, jago berantem. Sukanya berantem aja. Siapa yang suka berantem? Tuh kan, kalau suka berantem tuh preman. Siapa yang suka berantem? Nggak boleh ngikuti preman. Yang suka berantem itu preman. Anak soleh itu nggak boleh suka berantem, ya. Anak soleh nggak boleh suka berantem. Anak soleh itu dia baik sama temennya, ya, membantu temennya, menolong temennya. Kalau salah minta maaf, itu ya. Nggak boleh berantem. Kakinya keinjak tonjok, ini namanya preman. Ya, nggak boleh saling berantem. Yang suka berantem itu apa? Preman jahat. Iya, kalau suka berantem masuk neraka. Masa suka berantem masuk surga? Kalau suka berantem masuk kemana? Neraka. Banyak dosa atau pahala? Banyak dosa. Siapa yang suka berantem sama adiknya? Berantem sama adiknya? Siapa yang suka berantem sama abangnya? Kalau anak soleh nggak boleh suka berantem. Ini dulu Umar sukanya berantem, hobinya berantem. Siapa yang berani sama aku? Kemana-mana ditantang.
Dia nantang orang, nyari musuh terus. Siapa yang berani sama aku? Itu preman Umar bin Khattab. Suka berantem. Ketika itu Umar itu bawa pedang. Mau kemana? Ketika ditanya, Umar mau kemana? Kok bawa pedang? Pedangnya diseret. Pedangnya panjang kan, diseret. Umar mau kemana? Aku mau bunuh Nabi, mau bunuh Muhammad. Ngeri kali mau bunuh. Bawa pedang mau bunuh. Preman mah kayak gitu. Suka bawa golok, suka bawa senjata, mau bunuh Nabi. Nabi itu orang baik atau orang jahat? Orang baik kok masa mau dibunuh? Ini Umar ditanya, Umar mau kemana kok bawa pedang? Mau bunuh Muhammad. Muhammad itu kan Al-Amin, dia yang bisa dipercaya, orangnya jujur, orangnya baik, orangnya ramah, suka membantu. Masa mau dibunuh? Tapi orang yang bertanya tadi ganti bertanya, Umar, jangan bunuh Muhammad. Adikmu sendiri itu sekarang sudah masuk Islam, mengikuti Muhammad. Siapa adiknya Umar? Fatimah adiknya Umar. Orang ini bilang, Umar, Fatimah adikmu itu sudah ikut Muhammad loh. Kok kamu mau bunuh Muhammad? Akhirnya Umar gak jadi bunuh Nabi, dia belok. Kalau gitu adikku dulu yang mau kubunuh. Adiknya dulu yang mau dibunuh. Kayak gitu nggak jadi ke rumahnya Rasulullah di sana, rumahnya Fatimah di sana, ke rumah Fatimah. Setelah itu ketika sampai di pintu dengar suara apa? Ngaji. Fatimah sedang ngaji waktu itu. Umar, kok suaranya bagus ya? Ayat apa ini? Kok dibaca bagus sekali? Ketoknya pintu. Tok. Yang di dalam rumah semuanya ketakutan. Kok ngetoknya kasar kali? Bukan orang baik-baik ini, bukan tamu ini. Semuanya yang di dalam. Siapa Irfat? Asma Fatimah sama siapa? Suaminya. Sama suaminya. Siapa lagi? Khabab. Ada beberapa sahabat di situ. Suaminya Fatimah sama Khabab ketakutan. Fatimah tanya, ini siapa ya? Umar lagi marah dia. Begitu dengar Umar, Khabab langsung ngumpet. Suaminya Fatimah ngumpet, takut sama Umar. Karena Umar itu terkenal preman, suka mukul, suka berantem, suka bunuh. Setelah itu Fatimah bukain pintu. Bismillah. Dibukain pintu. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang Umar? Ada apa, Mas Umar? Kalau orang Jawa. Kalau orang Sumatera, ada apa, Bang Umar?
Ku dengar kamu sudah masuk Islam ya? Masuk ikuti Muhammad. Kenapa bang? Aku nggak suka dengan itu. Nggak suka. Kenapa emangnya? Sudahlah. Saya tadi dengar kamu sedang membaca sesuatu. Apa itu? Nggak boleh. Ini ayat Allah, ayat Al-Quran. Aku mau baca sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau kamu sudah masuk Islam. Tolong bacakan lagi. Dibacain lagi. Dibaca lagi sama Fatimah. Dibaca lagi. Setelah dibaca, Umar luluh hatinya, nggak jadi marah. Dia masuk Islam. Kalau gitu, Fatimah, aku masuk Islam, tunjukkan saya. Ingin ketemu dengan Rasulullah Muhammad. Kalau gitu, bang, mandi dulu. Nah, Umar suruh mandi dulu. Suruh mandi. Setelah itu, diajak ketemu dengan Rasulullah. Diajak ketemu sama Rasulullah. Nggak bawa pedang lagi, nggak marah-marah lagi, karena dia sudah masuk Islam, sudah jadi orang baik. Awalnya preman, kalau sudah masuk Islam jadi orang baik. Ini yang duduk di sini preman atau orang baik? Preman. Yang duduk di sini orang baik atau preman? Orang baik. Kalau orang baik duduknya rapi. Jadi anak yang baik, nggak suka berantem, ya. Kalau preman suka berantem, yang suka berantem sama adiknya, berantem sama abangnya, ini berarti ngikuti cara preman, ya kan? Setelah itu Umar setelah masuk Islam, ketemu dengan Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, engkau adalah orang yang paling kubenci, orang yang paling dibenci, mau dibunuh. Tapi setelah masuk Islam, Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dicintai, paling dicintai. Itu Rasulullah SAW. Setelah itu Umar terus belajar sama Rasulullah, menimba ilmu kepada Rasulullah, mencontoh Rasulullah, sampai menjadi sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar. Lihat, preman setelah taubat jadi baik. Setelah itu dia jadi khalifah yang kedua. Itu Umar bin Khattab. Ya. Ayo. Sekarang tinggal pertanyaan. Ustaz mau bagi hadiah. Ya. Pertanyaannya, ini hadiahnya banyak ini. Yang sudah bisa baca mana? Kalau belum bisa baca enggak? Yang sudah bisa baca, acungkan jari. Baik. Yang belum bisa baca nanti kalau cukup dikasih, kalau enggak ya. Baik. Pertanyaannya yang pertama, yang bisa jawab. Baik. Pertanyaannya, untuk yang kelas 1 dan TK dan kelas 1. Mana kelas 1 sama TK? TK sama kelas 1 mana? Iya. Anas kelas berapa? TK? Hah? TK? TKB. Angkat tangan. Yang TKB, TKA dan SD kelas 1. Pertanyaannya adalah,
Ustadz tadi cerita tentang, tangannya di bawah dulu. Ustadz tadi cerita tentang siapa? Hah? bin Khattab. Umar bin Khattab. Baik, ahsan. Jangan jawab dulu, angkat tangannya dulu ya. Gitu, jangan mulutnya dulu. Baik. Tangannya di bawah. Untuk yang SD kelas 2 sampai kelas 3. Mana kelas 2 dan 3? 2 dan 3. Baik. Mana Ahwat? Gak ada. Kelas 2, kelas 3, 2 dan 3. Pertanyaannya, tangannya bawah. Pertanyaannya, sebelum Umar masuk Islam, dia sebagai apa? Preman. Preman. Baik, ahsanta. Ya, angkat tangannya yang cepat ya. Baik, turunkan. Pertanyaannya untuk yang kelas 4, 5, 6. Pertanyaan mana kelas 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 6. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, pertanyaannya. Ya. Umar menyeret pedang untuk apa? Ridho dulu. Membunuh Nabi Muhammad. Membunuh Nabi Muhammad. Membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahsanta. Terus, masih mau? Masih. Yang TK lagi, TKA, TKB, yang belum sekolah sama yang kelas 1. Pertanyaannya turun. Ya, pertanyaannya. Tadi Umar punya adik, siapa namanya? Fatimah. Fatimah, ahsanta. Adi, Fatimah. Baik. Berikutnya kelas 2 dan 3. Mana kelas 2 dan 3? Baik, pertanyaannya. Tadi di rumah ketika di rumahnya Fatimah ada berapa? Siapa saja yang ada di dalam rumah? Siapa saja? Khobab. Terus? Suaminya Fatimah. Suaminya Fatimah. Siapa lagi? Sama Fatimah. Ahsanta Mu'ad. Dapat Pak. Majalah Wildan. Baik. Kelas 4, 5, 6. Pertanyaannya 4, 5, dan 6. Mana 4, 5, dan 6 yang belum dapat? Pertanyaannya adalah, sudah? Baik. Pertanyaannya, Umar setelah masuk Islam, menjadi sahabat yang terbaik. Setelah siapa? Terbaik setelah siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar. Baik. Ya, Asma. Waktu tinggal 10 menit, tapi nanti semuanya akan dapat, ya. Waktu tinggal 10 menit. Ustadz mau lihat bacaan Al-Quran kalian. Siapa yang mau baca Al-Quran di depan? Ya. Yang belum dapat majalah dulu. Iya. Ismail, silakan. Iya. Ismail kelas TKA. Mau baca surat apa? Tabat. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir
Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Ayasla naron zata lahab. Amra'atu hammalatal hatab. Ijriya waklum mimma tarek. Oh iya, ahsanta. Iya, ini hadiahnya. Ada lagi, akhwat. Ayo, yang mau ngaji. Ayo, akhwat. Siapa yang mau maju? Haulah, sini haulah. Oh iya, haulah nggak mau ini. Siapa namanya? Bilqis. Bilqis. Bilqis sekolah mana? Belum sekolah. Belum sekolah. Sekarang mau ngaji apa? Surat Al-Fil. Al-Fil. Baik. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ja'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ahsanti. Ini Bilqis hadiahnya. Ada Ehwan? Iya. Hudzaifah. Baik, Hudzaifah sekolah di mana? Fajar Ilahi. Fajar Ilahi TK 2, kelas 2. Oh, kelas 2. Mau ngaji surat apa? Anas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi akhwat yang mau maju? Yuk. Akhwat Ehwan nggak ada. Toyib Ehwan. Siapa namanya nak? Ibrahim sudah sekolah belum? Sudah. Kelas 1. Kelas 1 di mana? Ais. Di Ais. Mau ngaji surat? Surat apa? Al-Fil. Baik. Pegang dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fitadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faza'alahum ka'afim ma'kul. Baik, ahsanta Ibrahim. Iya, ada lagi Ehwan, Ahwat. Iya, sini. Siapa namanya? Ridwan mau ngaji surat apa? Ridwan kelas berapa dulu? 1. Kelas 1. Mau ngaji surat?
Al-Falaq. Iya. A'udzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafas wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo. Ridwan. Ya, ada lagi Ahwat, Khaulah. Ayo. Ehwan. Ayo, siapa yang belum? Siapa yang mau? Iya, sini anak ganteng. Sini. Ayo. Oh, gak mau dia. Siapa namanya? Afif. Afif, kelas berapa? KJE. 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 Iya. Mau ngaji surat Anas. Anas. Tayyib. A'udzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, ahsanta. Afif. Ada lagi yang mau maju? Iya, sini. Siapa? Wildan. Wildan dapat majalah Wildan. Siapa namanya? Wildan. Sekolah di mana? TKA. TKA. Fajarilahi. Baik. Wildan mau ngaji surat apa? Anas. Anas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Ahsanta. Wildan. Iya, dapat majalah Wildan juga. Baik, waktunya sudah habis. Ya, kita akhiri dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Hadiah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang duduknya rapi, yang sudah siap untuk mencari ilmu. Baik, Ustaz mau rapikan dulu duduknya. Ayo rapikan dulu duduknya. Iya, akhwat rapikan. Iya, agak maju sedikit. Yang saf ketiga. Baik. Hari ini nanti kita akan daurah bersama Ustadz siapa? Ustadz siapa? Ustadz siapa yang daurah di Batam? Ya? Ustadz siapa? Siapa? Baik, Ustadz Abu Umar Bashir. Dari mana? Balikpapan. Ya. Tapi sebelum daurah sama Ustadz Abu Umar Bashir, daurah sama Ustadz Yusuf dulu ya. Dai, kita sudah lama nggak mengikuti acara dai, sudah lama libur. Ya, baik. Kita murojaah dulu hadis. Ya, hadis 5 hadis saja. 5 hadis saja. Nanti Ustadz mau ngasih cerita tentang Sumamah bin Asal. Sumamah bin Asal. Ya, hadis yang pertama tentang ilmu, tentang ilmu. Baik, semua ikuti. Innamal ilmu. Baik. Ahwat sendiri, innamal ilmu bitta'allum. Baik. Ikhwan, innamal ilmu bitta'allum. Artinya ilmu itu ilmu itu didapat dengan belajar. Hadis kedua tentang hadis kedua tentang malu. Ayo, hadis tentang malu. Al-haya'u. Ulangi. Baik, semua ikuti. Hewan sendiri, semua ikut ulangi. Al-haya'u minal iman. Baik.
Ahwat, al-haya'u minal iman. Baik. Artinya malu itu baik. Malu itu sebagian dari iman. Hadis ketiga tentang kesucian. Ayo, hadis ketiga tentang kesucian. At-tahuru syatrul iman. Baik, semua ikuti. At-tahuru. Ahmad sendiri. At-tahuru syatrul iman. Baik. Ikhwan, at-tahuru syatrul iman. Artinya kesucian itu baik, kesucian itu sebagian dari iman. Terus hadis yang keempat tentang kasih sayang atau akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dulu. Akhlak yang mulia. Innama bu'istu baik, semua ikuti. Innama bu'istu. Baik. Ahwat. Innama bu'istu. Baik. Artinya Anas, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. baik, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis yang ke-5 tentang kasih sayang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. baik, semua ikuti. Laisa minna. Baik. 5 aja dulu ya, karena waktunya nanti tinggal 10 menit. Ustadz mau kasih cerita. Iya, duduk. Yang baru datang silahkan duduk dengan rapi. Ridho baru datang, duduk dengan rapi. Ustadz tadi mau cerita tentang siapa? Siapa? Hah? Sumamah bin Asal. Sumamah bin Asal. Siapa? Loh, siapa? Ustadz mau cerita tentang siapa? Sumamah bin Asal. Faiz. Ustadz mau cerita tentang siapa tadi? Sumamah bin Asal. Baik. Sumamah bin Asal. Ustadz tadi mau cerita tentang siapa? Nafisa. Sumamah bin Asal. Baik. Sumamah ini dia
waktu sebelum masuk Islam benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat benci sama Nabi. Ya. Benci sama Nabi sampai dia bawa pedang dari Mekah ke Madinah ingin bertemu dengan Nabi. Mau ngapain? Mau membunuh Nabi. Mau membunuh Nabi. Bawa pedang jauh-jauh dari Mekah ke Madinah. Ingin ngapain? Membunuh Nabi. Jahat enggak? Jahat. Ini mosok Nabi itu orang baik atau orang jahat? Orang baik. Mosok orang baik mau dibunuh? Ya kan? Nah, orang baik itu nggak boleh dibunuh. Ini Sumamah mau membunuh Nabi. Datang jauh-jauh ke Madinah sama Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab tuh dia badannya kekar, badannya besar, jago gulat, jago tinju, pendekar. Kalau tarung perang menang terus. Itu Umar bin Khattab. Sama Umar ditemui di pinggir kota Madinah. Sumamah, kamu mau ngapain? Bawa pedang-pedang seperti itu. Umar sudah tahu kalau Sumamah ini orang yang bengis, yang kejam sama Nabi. Ditemui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumamah, untuk apa pedangmu? Umar, pedangku ini akan gunakan untuk menebas leher Muhammad. Leher Nabi Muhammad mau disembelih sama mana Sumamah. Siapa yang pernah lihat kambing disembelih? Nah, pernah lihat sapi disembelih? Lehernya disembelih. Sumamah mau nyembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pedangku ya Umar, mau kugunakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar, sebelum kamu membunuh Nabi, hadapi saya dulu. Hadapi saya dulu. Perang antara Umar dengan Sumamah, perang. Ya. Gulat, tendang, pukul. Ternyata Sumamah kalah sama Umar bin Khattab. Kalah, diringkus, diborgol, pedangnya dirampas. Setelah itu diikat di tiang Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabi, diikat di tiang. Kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada Sumamah yang jauh-jauh dari Mekah mau membunuh engkau ya Rasulullah. Sumamah mau membunuh aku. Setelah itu Nabi datang ke masjid, menemui Sumamah yang lagi diikat tangannya ke masjid, di masjid, diikat dengan tiang masjid gini, gak bisa kemana-mana. Diikat dengan tiang masjid, diikat. Rasulullah lihat dari atas ke bawah dengan senyum. Padahal mau dibunuh nih, tapi Rasulullah masih tersenyum. Ini padahal musuhnya. Sumamah ini membenci Nabi, tapi Nabi gak benci, dia senyum. Tengok, ini Sumamah, kamu lapar ya? Kamu haus ya? Umar, ambil susu ke rumah, kasih Sumamah. Rasulullah memerintahkan Umar untuk mengambil susu, memberikan kepada Sumamah. Orang mau bunuh malah dikasih susu, ya kan? Orang mau bunuh malah dikasih susu.
Hebat nggak? Hebat. Coba kalau kita, kamu mau dipukul, dikasih roti nggak? Enggak, mau pukul juga toh? Ini kawan nih mau mukul, kalau kamu pukul juga kan? Nabi enggak, dia tersenyum, perintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mengambil susu. Umar, ambil susu, kasihkan ke Sumamah, kasihan dia. Kasihan dia. Dia lagi haus, lagi capek, jauh-jauh dari Mekah. Ya. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi dia itu mau membunuh engkau ya Rasulullah. Masa orang mau bunuh malah dikasih susu?" Nabi kemudian, "Udah, ambil saja susunya dulu." Umar ambil susu. Rasulullah kemudian berkata kepada Sumamah, Sumamah, masuklah kamu ke dalam Islam. Katakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sumamah mengatakan apa? Enggak, aku enggak akan pernah mengucapkan kalimat itu. Aku enggak akan pernah masuk Islam. Malah membentak Rasulullah dia. Rasulullah kemudian senyum lagi. Udahlah, kamu masuk Islam saja. Kamu sudah diikat tangannya. Kalau saya mau membunuh kamu, bisa, gampang aja tinggal tusuk. Ya kan? Mudah kan? Nggak bisa ngelawan kan? Tangannya sudah diikat. Tapi Nabi nggak mau bunuh. Nabi maunya Sumamah masuk Islam, tobat dari kejahatannya, jadi orang baik-baik. Itu Nabi. Kemudian Umar datang, ini ya Rasulullah susunya. Sama Rasulullah, mana susunya? Kasih ke Sumamah. Sumamah, nih minum dulu. Kamu haus, kamu lapar, minum dulu. Lihat, Nabi ngasih minum, padahal dibentak-bentak, mau dibunuh lagi, tapi dikasih minum. Setelah itu Nabi perintahkan, sekarang buka ikatannya Sumamah, biarkan dia pergi. Dibuka. Umar keberatan, ya Rasulullah, dia itu mau membunuh engkau, masa suruh buka ikatannya biar pergi? Aku tadi sudah meringkus dia tadi. Benar, sama Umar dibuka. Setelah dibuka, Sumamah pergi pulang ke Mekah. Tapi belum lama, belum jauh dari Madinah, balik lagi dia. Belum jauh, balik lagi ke Madinah, menemui Nabi. Ya Rasulullah, saksikanlah saya ingin masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syaratnya orang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah, kemudian Sumamah ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nggak masuk Islam saat saya perintahkan tadi? Malah kamu membentak saya. Apa jawaban Sumamah? Rasulullah, saya nggak mau dilihat oleh sahabatmu bahwa saya masuk Islam karena takut kepadamu, karena saya dalam kondisi diikat. Akan tapi saya masuk Islam sekarang ini karena kesadaran saya, karena kesaksian saya, ternyata engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat baik, akhlak yang lembut,
aku mau membunuhmu, tapi engkau malah tersenyum, ngasih susu, gak membalas, gak marah. Wallahi Muhammad ya Rasulullah, sebelum aku datang ke Madinah, sebelumnya engkau adalah orang yang paling kubenci dan paling kumusuhi di muka bumi ini. Tapi sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai. Ya, sebelumnya dia sangat benci, tapi sekarang dia menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Karena apa? Itu mama mencintai Rasulullah. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah. Dia enggak dendam, dia memaafkan Sumama, dia membalas kejahatan Sumama dengan diberi susu, malah dikasih susu. Mau dibunuh malah dikasih susu. Senyum, memaafkan. Lihat anak-anakku sekalian, jadilah orang seperti Rasulullah yang mudah memaafkan temennya. Kalau kamu dipukul, ditendang, ya udah aku maafkan aja lah, nggak apa-apa. Ya, nanti kasih roti. Nih ada roti. Kok kamu baik ya? Iya, kan Nabi mengajarkan seperti itu. Itu ya. Jangan dendam. Awas kalau tadi kamu mau mukul saya, nanti di jalan kupukul kau. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan memaafkan. Baik. Ini pesan Ustadz hari ini, karena waktu sebentar lagi nanti Ustadz Abu Umar Bashir akan memberikan tausiah, ya. Dan Ustadz juga mau umumkan, Ustadz mau buka pelajaran belajar bahasa Arab hari Sabtu dan hari Minggu, 2 hari, ya, bisa daftar ke Radio Hang hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, itu aja. Yang mau belajar bahasa Arab boleh daftar di Radio Hang. Baik. Ustadz ada hadiah snack untuk yang hadir hari ini. Ya, baik. Kita akhiri dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.